Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat untuk belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas langsung 5 nomor ya. Nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 untuk pembahasan KSM bidang matematika jenjang MI atau SD tingkat provinsi tahun 2021 sebagai persiapan teman-teman untuk melanjutkan KSM di tingkat provinsi di tahun-tahun berikutnya, entah itu 2022 atau mungkin teman-teman juga sudah menonton ini tahun 2023 dan seterusnya. Oke, jangan lupa bantu subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Nomor 16, soal berbahasa Inggris dan terintegrasi dengan hadis Nabi. Seperti biasa, teman-teman harus membiasakan belajar bahasa ya, bahasa Inggris ataupun itu bahasa Arab. Karena KSM memang kadang atau bukan kadang ya, di beberapa nomor itu terintegrasi dengan bahasa, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, untuk soal kali ini terintegrasi dengan hadis an Abi Mas'udin radhiyallahu, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, falahu bihi, maka baginya hasanah, kebaikan, wal hasanatu asran, dan kebaikan itu 10. Amsalihah, la aqulu, tidaklah berkata, alif lam mim. Nah, alif lam mim, alif lam mim gitu ada ya dalam Quran ya. Tidak berkata bahwa ini itu satu huruf, bukan. Ini bukanlah satu huruf, bukan satu huruf menurut hadis. Walakin, tetapi, alif satu huruf, ini alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ini masing-masing satu huruf, 1, 2, 3. Jadi ini 30 kebaikan. Jadi setiap hurufnya itu 10 kebaikan, dan alif lam mim itu satu huruf alif lam mim gitu. Kemudian diceritakan di situ, bisa dipahami teman-teman ya makna dari hadisnya ya. Jadi teman-teman kalau membaca Al-Qur'an itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, nah hitung sendiri aja, udah banyak banget. Jadi khususnya buat kakak, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, ahli kebaikan, ahli ibadah, dan seterusnya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini diceritakan Hasan, Hasin, dan Husin. Nah, ini namanya mirip-mirip, saya tuliskan di sini. Hasan, kemudian Hasin, kemudian Husin, itu membaca Al-Quran dengan penuh tartil, seperti itu artinya, dari Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kemenang. Hasan membaca surah Al-Kautsar di sini. Al-Kautsar nanti ya, Al-Kautsar. Hasin Al-Asr ini harusnya. Kemudian surah An-Nasr untuk yang Husin. Berdasarkan hadis di atas, salah satu statement yang benar, correct. Yang benar adalah, oke, di sini Hasan gets more virtue, kebaikan. Hasan itu lebih banyak mendapatkan kebaikan dari Husin. Yang kedua, B, Hasin mendapatkan kebaikan lebih dari Husin. C, Husin mendapatkan kebaikan lebih dari Hasan. D, Hasan mendapatkan kebaikan lebih dari Hasin. Maka di sini kita harus tahu teman-teman ya, setiap surah yang disebutkan itu punya berapa huruf, sampai sedetail itu ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan kita hanya nomor urut, kemudian jumlah ayat. Nah, kalau ini lebih detail lagi, yaitu jumlah huruf. Nah, teman-teman setelah ini menghafal, udah hafal belum? Masih belum ya? Semangat untuk menghafal. Seperti biasa, silakan file Word-nya sudah kami sediakan di deskripsi. Tapi yang ini belum kami tambahkan, nanti untuk selanjutnya akan kami tambahkan. Jangan lupa bantu subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Oke, untuk yang soal nomor 16 itu detail dari jumlah hurufnya. Nanti saya akan keluarkan kartu huruf setiap ayatnya ya, setiap surahnya. Oke, untuk surah Al-Kautsar di sini teman-teman, ini identitas dari surah Al-Kautsar.
yaitu sebelumnya ada surah Al-Ma'un, setelahnya ada surah Al-Kafirun. Artinya nikmat yang berlimpah. Nomor surat atau nomor urutnya 108. Nama lain Inna A'tayna sesuai dengan awal suratnya juz 30. Nomor pewahyuan 15. Klarifikasi Makkiyah, surah Makkiyah. Jumlah ayat 3, jumlah kata 10, jumlah huruf 43. Nah, ini yang kita penting. Untuk hadis ini adalah sampai ke detail jumlah huruf. Al-Kautsar 43. Kemudian surah An-Nasr itu 80. Dan surah Al-Asr, betul ya, ini bukan An, nah, ini Al-Qamar ya. Oke, Al-Asr. Yang kita penting adalah 73-nya itu jumlah hurufnya, dan jumlah huruf 80 untuk yang An-Nasr. Oke, maka kita akan membandingkan dari setiap bacaan Hasan, Hasin, Husin. Kita cek lagi. Hasan itu Al-Kautsar, berarti Hasan di sini teman-teman. Hasan 43. Kemudian Hasin Al-Asr, ini Hasin. Kemudian Husin yang An-Nasr. Maka sudah urut ya. Berarti Husin itu lebih kecil daripada Hasan, Hasin. Hasin lebih kecil daripada Husin. Maka yang paling banyak adalah Husin. Kita cek. A. Hasan mendapatkan kebaikan lebih dari Husin. Hasan 43 lebih banyak daripada 73. Daripada Husin, daripada 80. Salah ya. Untuk nomor A salah. Hasin yang ini 73 lebih banyak kebaikan daripada Husin. 73 lebih banyak daripada 80. Salah juga. Kita ke yang C dulu. Atau D ya jawabannya. Coba cek. Husin lebih banyak daripada Hasan. Husin itu yang ini 80 teman-teman. Kemudian Hasan itu yang 43. Betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Untuk yang Husin itu berarti dikali 10, 800 kebaikan. Kemudian yang Hasan itu 430 kebaikan, karena hadisnya adalah dikali 10 untuk setiap hurufnya. Oke, berarti yang nomor D salah ya, kita cek dulu deh. Hasan lebih banyak kebaikan daripada Hasin. Hasin enggak juga. Oke, jadi untuk nomor ini adalah jawabannya C. Mudah-mudahan bisa difahami. Jangan lupa teman-teman untuk menghafal nomor urut, jumlah ayat, dan jumlah huruf. Sampai sedetail itu ya. Semangat, mudah-mudahan dilancarkan hafalannya. Jangan lupa sering zikir, baca sholawat, kemudian menjaga wudhu dan seterusnya agar hafalannya terus terjaga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Nomor 17. Misalkan N adalah banyaknya surah dalam Al-Qur'an. Oke, N di sini adalah banyaknya surah dalam Al-Qur'an. Langsung aja ya. Berarti N sama dengan ada berapa banyak surat dalam Al-Qur'an, teman-teman? Oke, ini populer ya, 114. Berarti surah An-Nas itu adalah surah ke 114. Misalkan X adalah 1 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya, tambah N kurang 1 kali N, dan ini adalah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, sampai N min 1 kuadrat. Selisih faktor prima terbesar dan terkecil dari X min Y sama dengan nomor urut surah dalam Al-Qur'an. Oke, ini terintegrasi lagi. Wajib, berarti teman-teman semakin merasa wajib kan ya untuk menghafal nomor urut surah dalam Al-Qur'an. Ya, wajib ya. Oke, semangat untuk menghafalnya. Oke, X min Y adalah faktor prima terbesar. Oke, kita harus mencari X min Y dulu teman-teman. X sama dengan 1 dikali 2. Ini nampaknya itu angkanya banyak, tapi kalau kita tahu triknya ini cukup mudah ya. N-nya itu kan berarti 114, berarti di ujungnya adalah 113 karena dikurangi 1 di sini ya. Dikali dengan 114, nggak dikurung juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang Y-nya adalah 1 kuadrat. Nah, ini kita pecah ya. Yang Y-nya itu 1 kuadrat kita ganti dengan 1 kali 1. Boleh? Boleh ya. 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2. 3 kuadrat itu 3 kali 3. Ditambah sampai ujungnya adalah N-1, berarti 113 kuadrat, berarti 113 dikali 113. X min-nya berarti ini dikurangi teman-teman. Ini kita bisa faktorkan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini kan satu hal yang sama. Kita faktorkan teman-teman. 1. Jadi 1 keluar, 2 kurangi 1. Kita kurangi yang bedanya aja. Nah, seperti itu. 2 sama. 2 keluar. Atau kalau teman-teman bingung, kita tuliskan dulu di luar seperti ini. Nah, ini kan berlaku hukum distributif. Jadi 2-nya sama. Jadi 2-nya keluar, faktor, tinggal sisa 3 dikurangi 2. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi ini 2, 3 kurangi 2. Dan seterusnya teman-teman. Ini 3 sama
D3, 4 kurangi 3 sampai di ujung 113 sama 114 kurangi 113. Kita lihat, kita kembali. Yang dikurung itu hasilnya berapa teman-teman? Oke, yang 2 dikurangi dengan 1. Berapa sih hasilnya? 1 ya. Dan 3 kurangi 2, 1. 4 kurangi 3, 1. 114 kurangi 113, 1. Maka ini adalah hasilnya 1 tambah 2, karena 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 3 tambah sampai 113. Nah, ini namanya barisan aritmatika, teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang MI, silahkan dipelajari nih. Ada di deskripsi, nanti kami sampaikan deh apa itu aritmatika dan rumus-rumusnya. Oke. Aritmatika ini kita jumlah, silahkan teman-teman mau jumlah manual juga boleh, 1 tambah 2, tapi kan terlalu panjang. Nah, ini rumus SN, jumlah. SN itu rumusnya adalah N per 2 dalam kurung A tambah UN, karena diketahui suku terakhirnya. Maka N-nya itu pasti 113 angka, teman-teman ya. Banyaknya angka, 1 sampai 113 itu 113 bagi 2, kali A-nya adalah suku awal, A itu suku awal, teman-teman. UN itu suku terakhir, 113. Oke, maka di sini didapat 113 dibagi 2 dikali dengan 114. Coret 57, maka hasilnya adalah 6441. Nah, pertanyaannya adalah faktor prima terbesar dari hasil X min-nya. Nah, ini X min-nya, teman-teman ya. Ini adalah X min-nya di sini. Oke, jumlah itu adalah X min-nya 6400. Maka kita harus membuat faktor prima. Teman-teman bisa ya, pohon faktor seperti ini. Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 teman-teman. Berapa? Silahkan dicek. 2147 ya. Oke, kemudian faktor prima 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, 19. Ini bagi 19 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 113. Dan 113 adalah prima, berarti stop. Maka faktor prima dari 6441 atau 6441 adalah 3, 19, dan 113. Maka selisih dari faktor prima terbesar dan terkecil adalah, faktor prima terbesarnya adalah 113 dan yang terkecilnya adalah 3. Kita kurangi teman-teman ya. Maka 113 dikurangi 3 sama dengan 110. Nah, surah apakah pada urutan ke 110? Karena pertanyaannya adalah sama dengan nomor urut surah dalam Al-Quran. Jadi 110 itu nomor urut dari surat apa? Nah, teman-teman yang belum menghafal harus diingatkan kembali ini. Wajib menghafal, minimal banget ini adalah juz 30. Dan urutan ke 110 adalah, oke, betul, An-Nasr, teman-teman ya, betul ya, An-Nasr ya. Oke, sip, jawabannya adalah An-Nasr. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk ini kan dari awal kayaknya yang ribet gitu ya, padahal jadinya simple seperti ini. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, terima kasih, jangan lupa bantu subscribe. Nomor 18. Surah Ali Imran dibagi menjadi 4 bagian sesuai urutan ayat. Banyak ayat pada bagian pertama. Oke, kita tuliskan di sini ada bagian pertama, ada bagian kedua, dibagi 4 bagian ya. Ada bagian ketiga, kemudian ada bagian keempat. Bagian pertama ditambah 4, berarti bagian pertama misalkan A, bagian kedua itu B, bagian ketiga itu C, bagian keempat itu D. Di sini bagian pertama ditambah 4, maka A ditambah 4 itu sama dengan, katanya ini sama dengan banyaknya ayat pada bagian kedua dikurangi 4, berarti B dikurangi 4. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Lanjut lagi, sama dengan, masih lanjut, banyaknya ayat sama dengan banyaknya ayat pada bagian ketiga. C dikali dengan 4 dikali 4, atau 4C atau C kali 4 boleh lah. Sama dengan, masih berlanjut, ayat, banyaknya ayat pada bagian keempat dibagi 4, maka D dibagi 4. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Tipsnya, ketika kita punya persamaan yang saling terhubung seperti ini, kita rubah dalam satu variabel, teman-teman. Semuanya kita tuju pada variabel tertentu. Pilih, teman-teman terserah. Untuk kali ini, saya akan memilih B, mungkin ya. Teman-teman mau milih C, mau milih D juga sama. Silahkan dibuktikan aja.
Maksudnya gimana? Kita contoh. A tambah 4 sama dengan B min 4. Jadi A itu harus sama dengan B, seperti itu. Maka A itu akan sama dengan B dikurangi 8 gitu ya. Karena 4-nya pindah jadi negatif. Nah, yang saya maksud dengan merubah satu variabel A sama dengan. Maka berikutnya adalah kita rubah B ya. B pasti B. B nggak usah dirubah karena kita tujuannya adalah ke B. Oke, saya jadi patokannya dari ini ya, yang B. Kemudian yang C, maka C kali 4 harus mendekati ke B lagi. Kita nggak perlu C-nya ke D, C-nya ke A, karena kita sudah sepakat semuanya patokannya B. Maka C sama dengan B dikurangi 4 dibagi 4. Atau mungkin kita lebih sederhanakan, 1/4 B min 1 seperti itu. Nah, ini C juga dalam B. A sama dengan B, C sama dengan B. Lanjut, yang terakhir, yang D. D per 4 sama dengan ke B lagi teman-teman, B min 4. Maka D sama dengan 4B, ini 4-nya pindah ke sini jadi kali dua-duanya dikurangi 16. Bisa dipahami ya? Coba teman-teman patokannya A. Apakah sama? Kalau sama boleh komen ya. Iya Kak, sama seperti itu. Sip, silakan berlatih dulu ya. Oke. Maka di sini A bagian pertama ditambah bagian kedua ditambah bagian ketiga tambah bagian keempat itu harus sama dengan ini. Surah Al-Imran dibagi menjadi 4 bagian sesuai urutan surat. Berarti sesuai urutan ayat. Berarti banyaknya ayat dalam Al-Imran itu ada berapa teman-teman? Kembali lagi terintegrasi dengan surah dalam Al-Quran, yaitu nomor urut dan banyaknya ayat. Silahkan dihafal. Filenya ada di deskripsi. Tinggal menghafal dan bantu subscribe. Ada berapa Al-Imran? Ada 200. Gitu ya. A kita ganti teman-teman dengan yang sudah kita sesuaikan. A itu kita ganti B min 8. B-nya tetap B. C-nya kita ganti yang ini. 1/4 B dikurangi 1. D-nya kita ganti yang ini. 4B dikurangi 16. Sama dengan 200. Maka B tambah 4B itu 6B. 6B tambah 1/4 kita tulis saja 6/4B seperti itu. Negatif 8, negatif 1, negatif 16 itu negatif 25, pindah ruas jadinya tambah ya. Maka jadi 225, kita rubah ini jadinya 25/4B sama dengan 225. Maka B sama dengan 225 dikali 4/25, dibalik gitu ya, karena pindah ruas. Coret 100 bagi 25 jam 4, berarti ini 9. Maka B-nya adalah 36. Bisa dipahami teman-teman? Maka kita bisa mencari setiap bagiannya. A itu berapa sih? Ini ya, kita kesini aja. A itu kan B kurangi 8. Maka A-nya adalah 36 dikurangi 8. Berarti berapa teman-teman? 28. Itu untuk A. Kemudian yang C adalah B kurangi 4. Berarti 36 kurangi 4 yaitu 32. 32 bagi 4. Berapa teman-teman? 32 bagi 4. 8 ya. Betul? Betul. Oke, kemudian yang D. Yang D-nya itu 4 kali B. Atau ini dulu deh. B kurangi 4 itu 32. 32 kali 4 itu 128. Kita cek ya. Berarti A itu 28. Ditambah dengan B-nya 36. Ditambah dengan C-nya itu adalah 8. Dan D-nya adalah 128. Kita tambahin teman-teman. 8 tambah 8 tambah 8 itu 24, tambah 6 itu 30, maka di sini 3, 6, 4, berarti ini 10, 1, 200, betul ya, ini jumlah ayat Ali Imran. Maka pertanyaannya adalah, ayat ke-44 termasuk pada bagian atau terletak pada bagian di sini teman-teman. 28 tambah 36 itu sudah 64, maka 44 itu sudah melebihi 28 dan kurang dari 64, maka ada di sini. Adanya di mana? Bagian kedua. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk menghafal banyaknya ayat dan nomor urut surah pada Al-Quran. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Nomor 19. I am a surah in juz 30. Saya adalah surah pada juz 30. Jika, kembali lagi teman-teman. Serial number, nomor urut ini maksudnya. Jika nomor urut saya ditambah dengan jumlah ayat saya, maka akan menghasilkan bentuk yang lain. Dan hasil itu adalah sama dengan nomor urut surah yang punya 5 ayat. Jika nomor urut saya dikurangi dengan banyaknya ayat saya, tetap hasilnya adalah
surah dengan nomor urut yang mempunyai 5 ayat. Siapakah saya? Oke, maka kira-kira ilustrasinya gini teman-teman. Ada surah, misalnya surah X, kalau ditambah dengan ayatnya, ini nomor urutnya ya, ditambah dengan ayatnya, itu pastikan jadinya ke bawah nomor urutnya. Itu hasilnya adalah surah yang 5 ayat. Jika dikurangi dengan ayatnya, maka ke atas nomor urutnya jadi berkurang. Akan sama. Berarti intinya surah ini itu ada di tengah-tengah antara surah yang punya 5 ayat dengan yang punya 5 ayat, seperti itu ya. Oke, kita akan cek di juz 30. Nah, ini artinya teman-teman saya surah. Oke, lanjut. Nah, ini di sini kita tandai teman-teman ya, yang punya 5 ayat. Kita fokusnya ke sana. Ini 5 ayat. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena surahnya itu pasti ada di atas. Maksudnya nggak mungkin ada yang di atas gitu ya. Karena kalau di atas ditambah pasti ke sini dikurangi ke atas, itu udah nggak ada yang 5 lagi. Jadi kemungkinan adalah antara 5 ini kita cari lagi 5 yang ini. Jadi antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Fil. Mana tengah-tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka tengah-tengahnya ada yang ini. Kita cek teman-teman. Nomor urutnya adalah 101. Ditambah 11 itu pasti 112. Maka di sini. Oke, hasilnya adalah ayat yang surah yang punya ayat 4. Berarti gagal yang ini. Berarti untuk yang sekitar sini gagal. Oke ya, bisa dipahami ya. Karena pasti tengah-tengah kan? Tadi ilustrasinya udah disampaikan. Nah, ini 5. Cari lagi yang di bawah 5. Mana? Oh, ini. Oke. Tengah-tengahnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah-tengahnya adalah yang ketiga. Kita cek 108. Nomor urutnya tadi. Jika ditambah dengan ayatnya 3, maka jadinya 111. 111 ini. Hasilnya adalah yang 5 ayat. Betul. Kemudian 108 jika dikurangi 3, berarti 105. Hasilnya 5 ayat lagi. Betul, oke, sip. Maka jawabannya adalah surah Al-Kautsar. Jadi jawabannya nomor ini adalah C. Teman-teman harus mulai merasa ini ya, butuh untuk menghafal nomor urut, banyaknya ayat, kemudian nanti muncul lagi Asmaul Husna dan seterusnya. Yang sering muncul dari sekarang, malesnya dibuang dulu, luangkan waktu untuk menghafal secara khusus. Semangat ya. Nanti kalau lolos tahap nasional, boleh loh balik lagi ke sini, komen lagi, Pak atau Kak, saya lulus lolos tahap nasional, terima kasih. Oke, saya doakan mudah-mudahan lulus dan juara sampai nasional. Amin ya rabbal alamin. Nomor 20. Uji kompetisi Sains Madrasah tahun 2021, atau mungkin kalau kita sekarang tahun 2022, ganti aja soalnya ya. Tahun 2022, bidang matematika Madrasah Ibtidaiyah tingkat kabupaten kota, penskoran soal pilihan ganda dilakukan sebagai berikut. Skor 4 untuk benar. Saya tulis di sini. Benar poinnya berapa teman-teman? 4 ya. Kalau salah 0, kalau tidak dijawab 1. Nah, ini bukan pada KSM ya. Ini hanya pada soal ini aja. Kalau tidak dijawab 1, nanti teman-teman tidak jawab semua. Poinnya tinggi daripada salah ya kan. Oke, diketahui bahwa Farah dan Farida itu punya skor 62 dan 56. Selisih dari banyaknya kemungkinan jawaban benar terbesar. Apa yang terbesar? Selisihnya teman-teman. Berarti benar yang punya Farah B1 dikurangi dengan B2 itu harus besar. Seperti itu kira-kira. Benar 1 kurangi benar 2. Yang dilakukan oleh Farah dan Farida adalah, logikanya gini teman-teman. Agar selisihnya besar, maka B-nya yang depan itu, yang paling banyak itu harus maksimum, dan B-nya yang sedikit, benar yang sedikit itu harus minimum. Kalau ininya besar, dikurangi kecil kan pasti hasilnya besar. Bisa dipahami ya? Oke, maka untuk Farah, benarnya itu harus maksimum. Maka 62 itu harus didapat dari soal yang terjawab benar paling banyak. Nah, kita bagi 4. 1, bareng-bareng ya. 4, 2, 22, 20, berarti 5, 22. Nah, 2 udah nggak bisa lagi. Berarti si Farah itu menjawab benar adalah B1 ya. Itu 15. 2-nya dari mana? 2-nya dari yang tidak jawab. Oke, jadi poinnya 62. Bisa dipahami? Karena kalau dia menjawab 16, udah poinnya udah lebih. 16 kali 4 berapa teman-teman? 64. Kan poinnya 62. Maka paling maksimal untuk Farah adalah 15. Oke. Sekarang kita yang Farida. Farida. Betulnya harus paling minimum. Maka poinnya yang disumbangkan dari 56 itu harus dari yang tidak dijawab. Paling maksimal.
Nah, perlu dipahami di sini, soal KSM itu terdiri dari 25 PG. Nah, ini juga harus nyambung ke sini ya, karena fokusnya KSM, maka 25. Nggak mungkin 56 itu dari 56 tidak menjawab, karena soalnya 25. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba misalkan PG-nya itu benernya misalkan berapa ya? Kita mulai dari 8. Seperti itu. Maka kalau 8 56 dikurangi 8 seperti itu teman-teman ya, karena sisa poinnya kan dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena poin dari benar itu 4. 56 kurangi 8 bagi 4 sama dengan berapa teman-teman? 48 bagi 4 gitu ya. 48 bagi 4 12. Oke, jadi benarnya 12, tidak dijawabnya 8, benarnya 12. Seperti itu teman-teman ya. Oke, harus minimum. Kita lanjut, maka PG-nya bisa nggak dinaikin? Karena ini kelipatan 4 teman-teman, maka PG-nya juga harus kelipatan 4. Karena dikurangi kelipatan 4, hasilnya itu pasti kelipatan 4 untuk yang 56 ya. Kita cek 10 nggak mungkin, kita cek aja 12, 10 ya. 56 kurangi 10 kan jadi 46, 46 nggak bisa bagi 4, seperti itu. Oke, kita coba 10, maka bukan 10, sorry, 12, 56 kurangi 12 bagi 4, maka di sini 44 bagi 4 11. Jadi ini benarnya 11. PG-nya yang tidak dijawabnya adalah tidak dijawab ini ya. Tidak jawabnya 12, benarnya 11 masih mungkin. Jadi total itu 23, maka yang 2 tidak dijawab ini totalnya 20 masih mungkin. Masih paling minimum 11 ya. Kita coba lagi kelipatan 4-nya lagi 12 itu berarti 16. Maka di sini 56 kurangi 12, kurangi 16, maka 40. 40 bagi 4 itu 10. Nah, ini nggak mungkin, TM, tidak mungkin. Kenapa? Karena soalnya sudah melebihi teman-teman ya, 26. Tadi disebutkan bahwa soal KSM itu ada 25 PG. Walaupun di sini tidak disebutkan ya, tapi di KSM itu biasanya 25 PG. Maka yang paling minimum benarnya adalah apakah 12 atau 11? 11 ya. Karena 10 itu tidak mungkin. Karena poinnya itu kurang nantinya atau lebih. Maka untuk yang Frida minimumnya adalah dia harus benarnya adalah 11 untuk mendapatkan poin 56. Maka selisihnya adalah 15 dikurangi dengan 11 teman-teman. Maka jawabannya adalah 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal nomor 20. Jangan lupa bantu subscribe dan komen yang positif ya di kolom komentar. Tonton juga video kami berikutnya. Nyalakan aja tombol loncengnya, notifikasi untuk memberitahu teman-teman kalau kami sudah update video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.